Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, adakah yang tidak masuk? Ada Farel Sama Aidi. Farel kenapa? Farel sakit. Farel sakit, terus? Aidi kepentingan. Hah? Seperti apa kepentingan? Kepentingan. Kecil. Sudah? Cuma 2? Sudah. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang AI atau tentang kecerdasan artifisial. Sebelumnya ada yang sudah mengenal tentang AI atau sudah pernah menggunakannya? Di mana? Di ChatGPT. Terus apa lagi? Gemini. Terus? Meta. Meta itu ada di mana? Di WA. Di WA. Biasanya apa? Cici. Oke. Biasanya kalian menggunakan AI itu untuk apa sih? Mencari pengetahuan, terus mengerjakan PR. Nah, kita akan belajar tentang etika dan resiko dalam penggunaan AI yang benar, ya. Next. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi resiko penggunaan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, memberikan contoh penggunaan AI yang etis atau yang sesuai dengan etika. Ada yang bisa menjelaskan menurut bahasa sendiri? Udah tahu. Aplikasi robot. Iya, AI itu robot. Terus aplikasi ini bisa membantu apa? Mengerjakan tugas. Lebih spesifik ada lagi? Ada? AI itu adalah kemampuan mesin atau komputer untuk meniru cara berpikir manusia. Jadi komputer itu meniru cara berpikirnya kita. AI dapat mengenali gambar dan suara, kemudian menjawab pertanyaan, membuat video, mengambil keputusan berdasarkan data. Jadi cara kerja AI itu seperti ini. AI itu sebenarnya sama seperti kita, sama seperti kalian yang pada awalnya kita tidak tahu apa-apa. Kemudian dari membaca buku, kemudian dari mencari di internet, dari penjelasan Bapak Ibu guru, akhirnya kita punya banyak pengetahuan kan. Nah, akhirnya gitu, ketika ada pertanyaan kita bisa menjawab. Sama dengan AI. AI itu sebenarnya awalnya tidak tahu apa-apa. Ya. Cuman karena ada banyak data yang dimasukkan ke dalam AI itu, ke dalam robot itu, maka AI jadi tahu segalanya. Jadi kalian bisa tahu apapun dari AI. Padahal sebenarnya sama, AI tidak tahu apa-apa. Makanya karena itu ketika kalian misalnya mau mengerjakan PR, oke, nggak masalah, tapi jangan langsung jangan langsung menyalin jawabannya ke buku tulis. Validasi dulu jawabannya, benar nggak ini, sumbernya dari mana, samakan dengan yang di buku, cocokkan dengan penjelasan dari Bapak Ibu guru. Itu cara penggunaan AI yang benar. Jangan langsung comot. Kalian kan nggak tahu itu benar apa salah, ya kan? Lanjut. Nah, etika dalam penggunaan AI. KA itu AI ya. Panduan dalam penggunaan KA secara benar, aman dan bertanggung jawab. Terus, nah ini yang harus kalian tanamkan pada diri kalian ketika menggunakan AI dalam kehidupan kalian. Yang pertama adalah kejujuran. Tidak menggunakan AI untuk membuat berita palsu. Kemudian yang kedua, privacy, tidak menyebarkan data pribadi orang lain. Terus yang ketiga, keadilan, tidak menggunakan AI untuk diskriminasi. Kemudian yang keempat, transparansi, menjelaskan suatu karya atau jawaban dibuat dengan bantuan AI. Kalau misalnya kalian mau posting ke sosmed, membuat gambar,
membuat gambar apa ya, membuat gambar misalnya gambar ikan tapi yang bagus banget, yang estetik lah gitu. Nah, di bawah gambar itu kalian kasih caption dengan AI atau dengan aplikasi apa itu harus dicantumkan. Itu namanya adalah transparansi. Kemudian yang 5 adalah tanggung jawab. Nah, ini contoh etika baiknya. Menggunakan AI untuk membuat ringkasan materi. Kalau itu boleh. Jadi caranya misalnya di buku paket kalian foto cekrek, kemudian foto itu kalian upload di AI, bawahnya kalian kasih keterangan buatkan saya ringkasan dari foto tersebut. Itu boleh ya, itu boleh karena itu punya ringkasan. Tapi kalau seperti teman kalian tadi mengerjakan PR menggunakan AI, boleh sih, boleh, cuman itu tadi kalian harus mencantumkan dari mana kalian mendapatkan jawaban ini, kemudian validasi dulu jawabannya dengan sumber yang terpercaya, misalnya buku paket ya. Jangan langsung di-kopas, jangan langsung di-copy dipindahkan ke buku kalian kayak gitu. Kemudian yang kedua, contohnya memberi keterangan di sosial media bahwa foto tersebut hasil editing dari aplikasi AI. Ini salah satu contoh etika yang harus kalian terapkan saat menggunakan AI. Yang pertama, pikirkan dampak sebelum menggunakan AI. AI itu kalau kalian terbiasa menggunakannya, kalian akan kecanduan. Setelah kecanduan, kalian akan menjadi malas berpikir. Oh, ada AI, gak usah mikir wes, nanti PR-nya dikerjakan nanti, biar AI yang mikir, aku tinggal menyalin jawaban. Itu namanya sudah kecanduan ya. Kemudian gunakan sumber terpercaya untuk memverifikasi jawaban dari AI. Kemudian menjaga privasi diri dan orang lain, jangan sembarangan menyebarkan data pribadi kalian. Kemudian ini yang penting, gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti otak kalian, bukan sebagai pengganti berpikir. Dia hanya sebagai alat bantu. Itu harus kalian tanamkan. Nah, sebelum kita lanjut ke studi kasus, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum jelas? Sudah? Oke. Di sini saya punya 2 studi kasus. Silakan kalian mengerjakan secara berkelompok, 3-3 aja, sebaris aja, nggak masalah. Yang dikumpulkan satu saja, satu buku. Ya, nanti diambil. Sebentar, saya jelaskan dulu. Kerjakan berkelompok, yang dikumpulkan nanti satu buku. Kemudian dari 2 studi kasus ini nanti setelah selesai kalian diskusikan. Di akhir nanti saya akan meminta perwakilan 2 kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Jelas? Oke, silakan diambil dulu bukunya, kemudian silakan berkelompok. Kenapa? Iya. Itu aja. Cara tanya aja. Tapi durasinya ini Jadi tanya aja. Tutup dulu itu. Maya lah. Jadi untuk presentasi yang Bu Vivi tadi lakukan, mengajar diajarkan itu ada yang ya sama tidak, karena saya juga melihat dari penjelasan Bu Vivi yang dijelaskan. Nah, tadi evaluasinya yang saya tulis itu adalah kurangnya memberikan contoh melalui foto atau video tentang penggunaan AI yang disalahgunakan. Berarti di sini untuk kerja kelompok untuk pengerjaan kelompok melalui tugas ini ya, diskusi. Tapi nanti ada diskusinya. Oke. Ada diskusi, ada presentasinya juga.
Halo. Hai. Hadap ke depan semua dong. Hadap ke depan semuanya. Ya. Sudah? Sudah. Oke, saya ingin perwakilan dari kelompok 1, studi kasus 1, kelompok 2, studi kasus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? 1 Akan akan memaparkan hasil diskusi diskusi kami untuk studi kasus 1. untuk studi kasus 1. Yuk. Nomor 1. Terus jawabannya ini, Bu. Dibaca dulu soalnya. Tindakan apa? Mana tahu? Apakah tindakan Rina etis? Mengapa tindakan Rina tidak etis? Karena seharusnya ia mencari soal terlebih dahulu di buku atau menulis ringkasan soalnya. Terus? Nomor 2, risiko apa yang bisa muncul dari sikap Rina? Rina akan menjadi malas-malasan. Oke. 3, bagaimana seharusnya Rina memanfaatkan AI dengan benar dengan bersikap etis? Contohnya? Seperti apa? Contohnya Sikap etis itu seperti apa? Yang lainnya dong. tidak membuat foto palsu atau deepfake. Oh, deepfake. Terus? Oh, deepfake kan? Ini tentang mengerjakan soal esai. Jadi bagaimana sih sikap etisnya si Rina dalam mengerjakan soal esai itu meskipun dengan menggunakan AI? Boleh nggak langsung comot kayak gitu? Tidak. Kalau tidak boleh, harusnya seperti apa? Ayo, aku terus. Ayo. Kalau AI, ada yang bisa membantu untuk studi kasus 1 nomor 3. Bagaimanakah sikap Rina seharusnya? Rina menggunakan AI untuk alat bantu bukan untuk pengganti pikir. Oke, seharusnya AI itu bukan pengganti berpikir, jadi untuk alat bantu saja. Ada lagi? Ada lagi? Gimana? Oke, membaca hasilnya dulu sebelum mencomot langsung dari AI. Berarti validasi jawabannya terlebih dahulu. Sudah? Sudah, ada lagi yang ditambahkan? Sudah, oke. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita beri aplaus dulu temannya yang kelompok 1. Selanjutnya studi kasus sudah. Studi kasus 2. Seorang remaja membuat gambar palsu atau deepfake menggunakan AI yang menampilkan gurunya sedang melakukan hal memalukan. Yuk, bagaimana tanggapan kalian? Hah? Studi kasus 2. Nomor 1, Bu. Iya. Baca dulu soalnya. Tanggapannya apa? Masalah jika dari kasus ini. Ya. Seorang remaja membuat gambar palsu. Iya. Deepfake menggunakan AI yang menampilkan gurunya sedang melakukan hal memalukan. Terus resikonya apa yang dialami guru itu? Guru itu merasa malu dan merasa bersalah dalam mendidik siswa-siswanya. Terus 3, dampak hukum atau sosial? jika kita menyalahgunakan AI, kita akan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Oke. Adakah pendapat yang lain untuk studi kasus kedua? Adakah yang lain?
Belum ditutup. Mau ngapain? Yang bisa muncul dari sistem ini. Kenapa? Apa? Ya. Jawaban yang mana, Bu? Yang permisi dong, sayang. Hari ya, Mak. Resiko yang dialami oleh guru itu apa? Menurut kamu? Dua, Bu. Iya, nomor 2. Resiko yang dialami oleh guru itu apa? Dapat hujatan dari orang-orang media sosial akibat berita hoax yang disebarkan oleh seorang remaja. Boleh. Ada pendapat lain? Risikonya bisa memicu bullying dan kebencian dengan masyarakat dan bisa menghilangkan nama baik guru tersebut. Ya. Resikonya untuk guru tersebut adalah bisa memicu bullying, kemudian merusak nama baik guru tersebut padahal tidak melakukannya. Kemudian apa lagi tadi? Menghilangkan nama baik, kemudian guru tersebut pasti dibenci oleh masyarakat padahal guru tersebut tidak melakukannya, kayak gitu. Sudah? Ada pendapat yang lain? Ada tambahan lagi? Tidak. Oke. Silakan ditutup dulu. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pas dulu. Sudah? Ada lagi nggak yang mau maju kelompoknya? Ulan tolong ke depan lagi. Oke, sebelum kita beranjak ke kesimpulan, saya minta satu siswa aja untuk memberikan refleksi atau kesan-kesan kalian selama kegiatan pembelajaran ini. Yuk, silakan sampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kegiatan belajarnya sangat menyenangkan. Saya dapat mengenal tentang AI. Saya juga tahu etika yang baik dalam menggunakan AI. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Ada lagi refleksi yang lain? Tidak. Halo, itu kenapa? Hadap depan dong. Sudah? Oke, kalau begitu sebelum saya tutup kegiatan pembelajaran ini, saya akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita. Nah, kesimpulan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, AI adalah teknologi yang meniru, ya, hanya meniru cara berpikir manusia. Kemudian penggunaan AI harus menggunakan etika, bertanggung jawab, baik, kemudian jujur, transparan, dan lain sebagainya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian resiko penggunaan AI adalah hoax, kemudian penyebaran berita palsu, kemudian pelanggaran privasi. Itu resiko penggunaan AI. Kemudian kalian juga bisa menjadi malas berpikir, itu juga merupakan resiko penggunaan AI. Kemudian selanjutnya, cara aman menggunakan AI yaitu cek ulang informasi, jaga data pribadi, kemudian hanya gunakan sebagai alat bantu saja dan hindari penyalahgunaan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, dengan etika yang baik, AI dapat bermanfaat bagi kita, dapat dimanfaatkan secara aman, bijak, dan bermanfaat. Sudah? Oke, untuk pelajaran selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang pengenalan aplikasi AI dan cara menggunakannya. Jadi nanti kita akan belajar membedakan hasil yang kita dapat dari cara berpikir kita sendiri dan hasil dari AI dengan soal yang sama. Ya, itu akan kita pelajari minggu depan. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan dulu? Ya. Cukup? Oke, kalau begitu kegiatan pembelajaran hari ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam